berkenaan dengan saya bersumpah. Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya belak-belakan soal gaji yang ia terima. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, acara 1. Ia mengaku honor yang diterima kini jauh lebih kecil ketimbang saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Adapun berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp13.680.000. Artinya total gaji seorang Menteri Keuangan per bulan sebesar Rp18.648.000. Namun jumlah itu belum termasuk tunjangan lain seperti kinerja, rumah, dan mobil dinas. Jika dibanding dengan LPS, nominal pokoknya memang jauh berbeda. Seorang ketua Dewan Komisioner LPS bisa mengantongi gaji pokok sekitar Rp85 juta per bulan, sementara wakilnya Rp75 juta per bulan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya, meski masa ekonominya berbeda dengan Sri Mulyani, namun Purbaya bisa diterima pasar. Bagus Pak, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pasar bisa menerima itu. Menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke sistem perbankan. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur Rp200 triliun ke 5 bank milik pemerintah. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapat guyuran Rp55 triliun. Bank BTN mendapatkan Rp25 triliun, sedangkan Bank BSI memperoleh kucuran dana Rp10 triliun. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Janji saya cuma pengumuman, memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan menambahkan dana Rp200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan ini sudah disalurkan ya. Insyaallah. Jalan pasti dengan prinsip kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, BNI Rp55 triliun, BSI Rp10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu siap rapatnya atas ya. Jadi saya pastikan dana yang Rp200 masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kedua kepala negara membahas kondisi geopolitik di Timur Tengah. Pertemuan digelar pada hari Jumat di Presidential Flight Abu Dhabi. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed berlangsung hangat. Keduanya membahas sejumlah hal, diantaranya eskalasi di kawasan Timur Tengah. Prabowo dan MBZ sepakat akan terus berkolaborasi menciptakan perdamaian dunia.
Selain itu, pertemuan ini juga sebagai momentum untuk meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto setujui pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Prabowo juga setuju dengan pembentukan tim investigasi independen terkait demonstrasi ricuh Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto gelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan komisi investigasi independen. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Rencananya, ke depannya pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah telah menerima surat Presiden atau surpres mengenai pergantian Kapolri. Menurutnya hingga saat ini pihaknya belum menerima surpres tersebut. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat terkait pergantian Kepala Kepolisian RI Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, hal ini langsung dibantah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Sufmi Dasko, hingga saat ini pimpinan DPR RI belum menerima surat Presiden atau surpres mengenai pergantian Kapolri. Sebelumnya, tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencuat saat gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Sejumlah pihak menyorot soal keamanan dan pengamanan hingga korban jiwa yang ditimbulkan akibat unjuk rasa tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digugat soal ijazah. 2 alumnus Universitas Gadjah Mada melayangkan gugatan citizen lawsuit terhadap Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menghadapi gugatan berkaitan dengan ijazahnya di Pengadilan Negeri Kota Solo. 2 alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bernama Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto melayangkan gugatan citizen lawsuit terhadap Jokowi. Kuasa hukum Joko Widodo, YB Irfan, mengatakan gugatan tersebut memposisikan Jokowi sebagai penyelenggara negara. Irfan berdalih kliennya saat ini sudah merupakan warga biasa. Dan gugatan CLS itu memiliki karakteristik yang pertama, bahwa tergugatnya ini adalah penyelenggara negara, ya, mulai dari pemerintah pusat dalam ini presiden sampai pada penyelenggara negara yang secara realita telah mengabaikan apa yang menjadi hak-hak warga negara yang seharusnya dipenuhi. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah substansi gugatan yang diajukan oleh saudara Top Taufan melalui kuasa hukumnya Pak Taufik tersebut telah memenuhi
kriteria sebagaimana yang kami sebutkan di dalam gugatan CLS. Gugatan citizen lawsuit terhadap Jokowi telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Solo pada 28 Agustus 2025 lalu. Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto juga melayangkan gugatan kepada Rektor UGM Ova Amelia, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kampus UGM. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Pemirsa, setelah unjuk rasa sepekan di berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU perampasan aset. DPR RI sepakat memasukkan RUU perampasan aset ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025. Setelah unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia dan munculnya tuntutan 17+8, pemerintah dan Badan Legislasi DPR sepakat memasukkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas pun mendukung langkah balik DPR untuk membahas RUU ini. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini, itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu. Sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan Supres. Sementara Ketua Balik DPR Bob Hasan memastikan pembahasan RUU perampasan aset akan mengedepankan partisipasi publik. Seluruh elemen masyarakat bisa memberi masukan ke dalam RUU perampasan aset secara terbuka. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset, harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Wacana dari pemerintah dan DPR untuk membahas RUU perampasan aset sudah bergulir sejak 2023. Kala itu pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat Presiden atau Supres RUU perampasan aset pada 4 Mei 2023. Namun hingga rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada 30 September 2024, pembahasan RUU perampasan aset belum pernah dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo dukung penuh pembahasan kembali RUU perampasan aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi mengaku sudah 3 kali mendorong RUU ini ke DPR saat masih menjabat sebagai presiden. Menurutnya, RUU ini sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pada tahun 2023, pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas RUU tersebut. Namun fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi, sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa, kendala kenapa tidak dibahas saat itu apa? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan. Dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai.